Tahu gak hal apa yang bisa kalian lihat di Jepang yang exact hanya bisa dilihat di akhir bulan Oktober sampai akhir bulan November? Ayo, gue kasih 3 detik buat jawab. 1, 2, 3. Tetot, waktu habis. Masih gak tahu? Jawabannya adalah Momiji Maple Tree Tunnel. Sebenarnya tunnel ini tuh bisa kalian lihat di musim apa saja, tapi setiap bulan akhir Oktober sampai akhir November, semua daun maple ini berubah jadi warna oranye. Dan kalau kalian pergi malam hari, mereka bakal matiin lampu keretanya. Dan ini jadi indah banget. Mau tahu gimana caranya? Yuk ikutin perjalanan Jepang hari ketiga gua. Let's go! Welcome to Osaka, Day 2, Kyoto, right here. Let's go. Buat sebagian orang, Kyoto itu memang merupakan destinasi wajib kalau lagi pergi ke Jepang. Emang gak heran sih ya, karena Kyoto itu emang bener-bener indah dan suasananya itu cukup berbeda dibandingkan dengan Tokyo dan Osaka. Nah, hari ini aku dan teman-teman aku ingin ajak kalian muter-muter melihat kota Kyoto. Ada apa ini bapak-bapak? Gue bingung, pas gue lihat si Jerry bilang paling ujung. Terus pas gue lihat, tapi 6 stop doang, 6 stop. Demacina ya. Arah Demaciyagi, arahnya bener. Tapi kita nggak beli beca Mayayagi harusnya. Kita belinya ke Dion Shijo. Kyobashi, kita dari sini yang asal beli sampai sini. Detoracho. Jadi di Google Map itu, kalau misalnya lo mau beli line, lo dikasih tahu bahwa namanya, jurusannya kemana. Jadi Manggarai, jurusan Manggarai. Tapi kita harusnya nggak turun di Manggarai paling ujung, dia cuma stay di paling ujung. Kita turunnya hanya 6 stop saja. Kalau misalnya paling ujung yang sudah kita beli dan kita bayar, 27 stop. Gue tadi udah ngomong kan, so kita Kyobashi, gila juga. Kita Demaciyagi sampai ujung. Tahu gak the good part apa? The good part adalah kita nggak beli bareng. Kita masih bisa save ini. My bad, ya udah on me. Kita berdua udah beli. On me, go. Tiket hilang. Duit, refund, the power of proactiveness. Beli lagi. Setelah naik kereta beberapa jam, akhirnya sampai juga di Kyoto. Nah, ini sekarang kita pengen cari makan siang. Katanya si Hansel sih kita pengen makan ramen. Sel, kita makan ramen apa, Sel? Halal. Enak gak? Nomor 1 di Kyoto. Namanya apa? Halal ramen. Halal. Namanya halal ramen. Halal ramen Honolulu Premier Kyoto. Itu recommended. Recommend. Number 1 ramen in Kyoto. Oke. Gua nggak banyak ngomong, lu langsung coba aja biar lu lihat ekspresi Teo Satria nanti ya. Gimana, Ger? Jepang kayak apa, Ger? Jepang bagi Kyoto, first impression gue vibes-nya kayak Singapura buat jalan aspalnya, tapi kayak infrastruktur gedung-gedungnya kayak Eropa sih. Jadi kayak gue mixed feelings gitu ngeliatnya. Kayak bingung vibes-nya lebih ke kemana gitu. Cuma overall bagus sih. Bagus ya? Rapinya tetap sama, iya. Sel, lihat kiri atas, Sel. Itatsu. Grazie. Makan sama Hansel ya. Ini benar-benar first experience gue. Apapun makanannya, mau ramen, sushi, wajib banget tadi. Yang penting daging sapi. Dia bilang gini, Ger, hari ini kita udah gak kemana, tenang kok. Kita pengertian, kita gak makan daging lagi. Hari ini kita mau coba baru, kita makan ikan, makan ramen. Balik-balik apa? Lagi pak. Ada apa? Judulnya ramen. Wagyu. Pasti semua restoran yang saya cari ada wagyunya. Nah, siang ini kita makan halal ramen yang lokasinya persis ada di seberang di Shiki Market. Ini bisa jadi opsi buat kalian yang makannya harus halal ya. Wah, udah kelar makan ramen. Gimana, Sel, ramennya?
Oke, gue bakal kasih skor 8 dari 10. 8 dari 10. Buat aku juga 8,5 dari 10. Cukup enak. Kayaknya kalau misalnya kalian nyari ramen yang halal, mungkin itu salah satu opsi ramen terbaik sih. Mantap. Sekarang kita pengen pergi ke Nishiki Market. Nishiki Market ada apa aja, Sel? Nah, namanya telepati. Gue ulangi, we have Dia yang jawab. oyster. Pas banget aja. Tapi di Nishiki Market kayaknya jual kayak sama kayak Shisekai Market kemarin. Kelihatannya banyak souvenir makanan, especially seafood. Karena namanya itu Nishiki. Nishiki itu apa? Jerry tahu coba kita nanya Jerry. Giri mau beli apa, Sel? Assorted tuna. Harganya berapa? 2.500 ya. Sekitar 267.750.000. Human calculator. Cancel tuna. Hawaii? Arigato. Jujur, sebelum gue ke Jepang, pas itu gue pernah nyobain satu restoran tuna di Pik, pas itu gue lupa namanya apa. Enak sih, terus gue pikir kayak, ah udahlah bakal beda tipis. Gue kan udah penasaran, masa ya sih lu ke Jepang gak makan? Ternyata beda jauh banget. Jauh banget. Jauh banget gue ngomong. Apa Giri yang bikin tuna di sini lebih enak? Tekstur, Teksturnya lebih teksturnya bener-bener kayak melt, bener melt gitu. Satu gigit boleh? Hah? Satu gigit boleh? Waduh. Sekarang mau beli apa, Sel? Kobe beef and wagyu beef. Harganya berapa? 2.500. Yang Kobe itu 2.500, yang wagyu 2.000 ya. Jadi 2.500, 270.000, wagyu 220.000. Segini doang. Giri nyobain tuna, Hansel nyobain Kobe. Kobe beef 200k. Berarti kalau misalnya masing-masing case 50.000. Kalau ada yang kode-kode, coba-coba. Sorry. Kobe agak lebih alot, vibe-nya agak kayak tenderloin. Oh. Kalau lagi kemarin kita kan agak melty di mulut kan, sangat melty. Ini enggak. Tapi emang teksturnya solid, rasanya lumayan sharp. Gua zoom ke dalam. Ini dari yang kita cobain di Nishiki Market nggak ada yang nggak enak. Tapi tipsnya kalian harus jalan, jangan di depan, sampai ke tengah karena di tengah-tengah tuh banyak yang harganya slightly lebih murah. Jadi jangan langsung kalian nyampe kalian langsung beli, kalian muter-muter dulu kalian lihat. Mantap. Setelah dari Nishiki Market dan makan ramen, sekarang kita pengen kemana? Team Lab Biovertex, salah satu museum, interaktif museum yang paling besar yang ada di Jepang. Bukan di Kyoto, tapi di Jepang. Wah, ini tempat yang dari tadi pagi Hansel udah harus dari kemarin malam. Nah, Semua kenapa yang tuh, nonton, semua gini, jawabannya simple. Semua yang nonton akan tahu jawabannya sebentar lagi. Tahu mulu Jinda. Everybody trippy, yeah, we coming, yes, they're back. Yeah, we walking with a body bag full of cash. Cut from a different brand, we raise it like a flag. Unapologetic. We gon' keep running it back, running it back, running it back. Running it back, running it back. And that's we gon' keep running it back. kita udah nyampe, Sel. Kita udah sampai di mana? Team Lab Biovertex Kyoto. Paling gede di Jepang. Gede ini. Dari sini sampai situ. Yuk, entrance, let's go. Sorry banget, ini kan salah gue ya. Sabar, Gir. Tadi ada orang nggak bisa masuk. Hi. Little. Entrance. Entrance, yes. Can still open? Ticket. Open. Oh, I
Still open? Kan? Dia nggak tahu open. Oh. Entrance. Entrance, Yeah. yes, and ticket. Buy. Today ticket. Buy. Today ticket. Oh, can we buy No. inside? No. Today sold out. No. Oh. Website only. Okay, so Sorry. okay. So only Okay. by using website. Yes. Okay. Alright. Okay, thank you. No. Sold out. Sold out. Yes. Alright. And tomorrow sold out. No. Ah. Sorry. Semua Kenapa yang tuh, nonton, semua gini, jawabannya simple. Semua yang nonton akan tahu jawabannya sebentar lagi. Wah, Kenapa so? Kenapa so? mau muntah cepet. Gue mau proses ini semua dulu. Setelah berjalan berjam-jam 45 menit. Gak bisa masuk Jin dan Kyo. karena apa? Dia bilang kenapa? Today's ticket. Sold out. Buy ticket. Website. Gimana Begir? Speechless banget lu. Bener-bener speechless aja. Tanya the man on the blue sweater. Jadi dari pagi Hansel udah pengen banget ke tempat ini. Dia udah memaksakan kita berdua, kita bertiga untuk datang tim lab. Akhirnya tadi kita jalan dari tempat sebelumnya tuh 45 menit. Pas nyampe ternyata tiketnya sold out, cuman bisa beli di website. Kita udah jalan 45 menit. Tapi nggak apa-apa. Abis ini kita pengen naik kereta ke area yang terkenal, jadi bagus banget nih kalau kalian bulan November datang, kalian harus ke tempat ini. Jadi naik kereta di Keisei Line kalau nggak salah namanya. Itu tuh bagus banget, kiri kanannya bener-bener kayak pohon-pohon kuning. Itu spesial hanya ada di musim autumn. Gak apa-apa, kita nggak kesampaian kesini. Hopefully kita kesampaian ngeliat hal indah di destinasi berikutnya. Setelah gagal mendatangkan salah satu destinasi impian kita di hari ini, kita mempelajari satu hal. Kalau di Jepang, kalian itu semuanya harus booking, terutama tempat-tempat atau destinasi-destinasi yang populer. Itu terbukti karena malam ini kita juga ingin mengunjungi sebuah restoran yang terkenal, dan ternyata restorannya juga sudah penuh. Tenang, tapi ada jurus Trastok dosohanya ya, birabek dosohanya. Ternyata restorannya bukan cuma rame, tapi udah full. Bukan sana apa? Bukan. Lunch full, dinner full. Bukan masalahnya. Nyampe sini, Hasan bilang, ternyata nggak itu rame. Sebelah lebih rame, lebih ngantri. Pas masuk ini, pede-pede. Full book. Ternyata sudah full, makanya orang nggak bisa ngantri. Tim lab gagal, makan malam gagal. Aduh. Apakah di Harapan saat- terakhir tinggal autumn lift kereta itu. dan kondisi Apakah saatnya makan Family Mart malam ini? How many people? Sanin desa. Reservation? No. Oh, no reservation. Full. I'm sorry. It's full. I'm sorry. We're from Tokyo. Tokyo. Three of us. Oh, One second. I'm full. I'm sorry. Apa pelajaran yang bisa dipelajari dari hari ini? Make reservation in advance. I'm sorry. Setelah hari ini rasanya kita udah banyak banget gagal ke tempat-tempat yang kita pengen kunjungin. Tapi kalian percaya gak?
Sebenarnya hidup itu semua tentang perspektif. Itu gimana kita selalu mencoba melihat setiap hal dengan sudut pandang yang lebih baik atau lebih indah. Kayak aku hari ini, aku lebih memilih untuk mungkin kegagalan-kegagalan aku pergi ke tempat-tempat yang ingin aku kunjungin, itu agar aku bisa mendapatkan kesan lebih wah atau kesan lebih bahagia lagi justru saat bisa melihat Maple Tree Tunnel ini yang sangat indah dan juga menjadi salah satu destinasi kita yang justru terwujud di detik-detik terakhir, di jam-jam terakhir di hari ini. Nah, jadi aku merasa dalam hidup itu seperti itu. Kayak mungkin banyak hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi selama kita membawanya dengan senyuman, dengan happy, ya kita bisa memandang semua hal dari sisi yang indah, walaupun seolah seperti tidak ada sisi indahnya sekalipun. Aku cuma pengen bilang terima kasih karena udah nonton episode ketiga ini. Tungguin episode-episode berikutnya ya.